Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Betulisi dari kelas 3 ATC, nomor BP 180105 2024. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang tugas saya pada berikut. Baiklah, saya akan menjelaskan praktikum 3 dengan judul pengukuran hasil desain secara optik. 1. Tujuan dari percobaan: mampu melakukan pengukuran losses daya minimum, losses daya maksimum pada serat optik yang hasil rancangan. Yang kedua, mampu memahami parameter penyebab terjadinya losses pada serat optik. Yang ketiga, mampu memahami hasil desain sistem serat optik. Kedua, teori penunjang. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangi di dalam membuat suatu desain serat optik adalah daya yang dibutuhkan pemancar dan daya penerima, sehingga data yang ditransmisi sesuai. Pemancar memiliki daya yang cukup untuk meneruskan cahaya hingga ke ujung serat optik dan membawa data dengan kelajuan yang cukup tinggi. Jika sinyal terlalu lemah ketika sampai di penerima, maka data akan sulit dipisahkan dari derau. Pada bagian transmisi, yang perlu dipertimbangkan menjaga agar transmisi berada pada nilai minimum yang dapat diterima. Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mendapatkan daya transmisi pada nilai minimum. 1. Menentukan loss daya minimum sistem. Loss daya minimum sistem disebabkan oleh serat optik konektor dan sambungan yang digunakan pada sistem. A. Daya minimum yang disebabkan oleh serat optik adalah tergantung pada panjang serat optik, tipe serat optik sesuai pada standar pabrik, yang berkaitan dengan besar loss yang untuk setiap dB atau kilometer yang digunakan untuk mendesain sistem serat optik. Yang kedua, menghasilkan konektor tergantung pada jumlah konektor yang digunakan dalam sistem serat optik. Yang ketiga, sambungan yang digunakan menghasilkan loss pada serat optik tergantung jenis sambungan yang digunakan. Yang kedua itu menentukan daya minimum pada sistem. Loss daya maksimum sistem serat optik dilakukan dengan penjumlahan loss daya maksimum loss akibat aging, perbaikan, dan cadangan. A. Aging merupakan faktor penuaan yang terjadi pada komponen-komponen yang digunakan dalam sistem sehingga mengalami penurunan kinerja kerja dalam waktu tertentu. Yang kedua, perbaikan melakukan suatu langkah yang diambil dalam suatu sistem pada waktu tertentu. Perbaikan dilakukan pada sistem tergantung pada kondisi lingkungan tertentu dan kondisi patah serat optik. Untuk sistem serat optik yang berada di luar bangunan, sangat perlu perbaikan dibandingkan sistem dalam ruangan. Setiap perbaikan yang dilakukan di dalam serat optik akan mengalami pertambahan nilai-nilai loss akibat perbaikan. Yang C. Cadangan dalam sistem yang digunakan sebagai suatu nilai tambahan loss jika suatu sistem mengalami loss di luar dugaan perhitungan. Loss cadangan yang biasa digunakan di sekitar 3 dB. Ketiga, tentukan loss maksimum tanpa menyebabkan kelebihan beban jika loss berada pada tingkat minimum. Hal ini dapat dilakukan dengan perbaikan sumber daya transmisi, daya yang cukup sistem dalam beroperasi dengan kondisi terburuk. Bahan dan alat: 1. Laptop atau PC, 2. Kalkulator, 3. Kertas. Diagram pengukuran. A. Itulah daya minimum pemancar bila konektor dirubah-rubah. Jadi, pada diagram ini, dari gambar ini dapat dilihat jumlah konektor dari rangkaian itu ada 2 buah, yaitu A dan D.
Dengan satu sambungan fungsi, nilai daya minimum pemancar akan dihitung melalui nilai konektor yang berubah-ubah, melalui nilai konektor yang berubah-ubah. Begitu dengan nilai selanjutnya dengan nilai konektor yang berubah-ubah. Dan ini harus kita cari hasilnya. Yang kelima itu langkah-langkah percobaan sesuai dengan desain gambar pengukuran. Yang keempat itu data percobaan. Ini data percobaan ini saya langsung aja melampirkan hasil dari percobaan yang saya cari. Saya juga mencari hasil percobaan saya di kertas lain. Dan atau itu langkah satunya itu 10 dB, yaitu 150 itu di 10 tambah 150 tambah 40.000 sama dengan 62 sampai hasilnya 837 835. Saya melampirkan hasil toknya saja. Setelah dicari dengan rumus yang telah kita gunakan, kita lanjut ke analisa. Analisa percobaan. Percobaan ini dilakukan untuk menentukan faktor yang diperlukan pertimbangan dalam membuat suatu desain secara optik, yaitu daya yang dibutuhkan pemancar, daya penerima, sehingga data ditransmisi sesuai. Pada percobaan ini dapat diperlukan beberapa desain secara optik. Pada percobaan pertama, dilakukan pengukuran daya minimum memancar apabila konektornya dirubah-rubah sesuai dengan data yang didapat pada hasil 1. Pada saat konektor A dan D 10 dm didapatkan nilai minimumnya itu min 9,45. Saat konektor A dan D 15 dm dilakukan daya minimum pemancar sebesar min 15,945. Saat konektor A dan D 20 didapatkan daya minimum pemancar sebesar 15,915. Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin panjang suatu konektor, maka nilai minimum pemancar semakin rendah. Percobaan kedua yang dilakukan dalam pengukuran daya minimum pemancar daya loss secara optik dirubah-rubah. Pada desain secara optik tersebut dilakukan 3 kali pengukuran dengan desain secara optik yang berbeda-beda sesuai dengan data yang dapat di tabel 2. Bila secara optik bernilai 1 dan memiliki daya minimum pemancar dari sebesar min 18,03. Sedangkan pada loss secara optik 1,5 nilai rendah dengan daya pemancar. Dapat disimpulkan bahwa nilai loss berbanding terbalik dengan nilai pemancar. Percobaan ketiga dilakukan pengukuran serap panjang serap B saat daya minimum menerima dirubah-rubah. Hasil dari pengukuran dapat dilihat pada tabel 3. Daya pengukuran tersebut memperlihatkan hasil saat daya minimum menerima lebih kecil dari daya output. Pemancar alhasil dapat bernilai negatif. Sedangkan pada nilai daya minimum, penerima bertambah naik, panjang secara optik B bertambah pada panjang. Dapat disimpulkan semakin besar daya minimum penerima, maka dibutuhkan secara optik yang panjang pula. Pada percobaan keempat dilakukan pengukuran panjang secara optik B saat daya output pemancar dirubah-rubah. Pada tabel 4 terlihat bahwa saat nilai output min 30 dB nilai dapat hasil negatif. Hal tersebut dikarenakan daya output pemancar bernilai sama dengan nilai minimum penerima. Seharusnya daya minimum penerima bernilai lebih besar dari daya maksimum output pemancar. Selain itu, peningkatan nilai daya output panjang secara optik B sehingga makin pendek.
Jadi dapat disimpulkan bahwa daya output pemancar semakin besar, maka sel optik dibutuhkan semakin pendek. Pada percobaan terakhir, yaitu dilakukan pengukuran penentuan hasil sel optik saat pemancar B dirubah-rubah berdasarkan hasil pengukuran tabel 5. Dapat disimpulkan semakin panjang suatu sel optik yang dihasilkan, maka semakin kecil. Baiklah, selanjutnya tentang kesimpulan, yaitu berdasarkan percobaan yang dilakukan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut. 1. Semakin panjang suatu konektor, maka nilai daya minimum pemancar semakin rendah. Yang kedua, semakin nilai loss sel optik berbanding terbalik terhadap nilai daya minimum pemancar. Semakin tinggi nilai loss sel optik, maka semakin rendah daya minimum pemancar. Yang ketiga, semakin besar daya minimum penerima, maka dibutuhkan sel optik yang lebih panjang. 4. Jika daya output pemancar semakin besar, maka panjang sel optik yang dibutuhkan maka semakin pendek. Yang kelima, semakin panjang suatu sel optik, maka loss yang dihasilkan semakin kecil. Yang kesembilan itu daftar dari percobaan itu modul prototipe desain sel optik dan video. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila saya memiliki kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.